Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Purwo selaku dosen pengampuh mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman yang saya cintai. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Sela Oktaviani NIM 1911100002473 kelas MF akan memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yaitu tugas akhir semester dengan judul Pengaruh iklim organisasi, etos kerja, dan keadilan organisasi terhadap organizational citizenship behavior atau yang sering disebut dengan OCB. Latar belakang penulisan makalah pengambilan penelitian ini yaitu fenomena tentang iklim organisasi terlihat dari sebagian karyawan PT Sambon Busana Indonesia Jepara, di mana banyak karyawan merasa segan terhadap atasannya sehingga menimbulkan suasana kurang menyenangkan dan menyebabkan perasaan tidak nyaman dari karyawan tersebut. Untuk etos kerja, yaitu penting dalam menciptakan dan meningkatkan sikap positif karyawan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sedangkan keadilan organisasi juga menjadi faktor pendukung karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian setiap variabel, faktor yang mempengaruhi variabel tersebut, dan indikator variabelnya. Yang pertama adalah iklim organisasi. Pengertian iklim organisasi. Menurut Wirawan 2007 bahwa iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi atau perusahaan yang secara relatif terus berlangsung dialami oleh karyawan dan mempengaruhi perilaku mereka serta dapat digambarkan pada karakteristik atau sifat suatu perusahaan. Iklim organisasi merupakan cara untuk mengukur budaya organisasi. Iklim organisasi dimaknai sebagai cara karyawan memahami lingkungan perusahaan menurut Idrus 2006. Iklim organisasi sebagai persepsi seseorang terkait dengan pekerjaan dan nilai-nilai perusahaannya, sehingga dinyatakan sebagai persepsi individu mengenai karakteristik dan kondisi perusahaan yang mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Penjelasan tersebut menurut Subawa dan Surya 2017. Sedangkan menurut Pasaribu dan Indrawati 2016, iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan perusahaan yang dialami karyawannya. Hal itu memiliki efek pada perilaku karyawan dan perusahaan tersebut berfungsi dengan baik. Iklim organisasi ada dua, yaitu kondisi lingkungan perusahaan yang menyangkut fisik dan non-fisik. Dari definisi iklim organisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi merupakan bagian dari berbagai kejadian atau fenomena yang terjadi dalam lingkungan kerja yang merupakan aktivitas manajemen keorganisasian yang menekankan pada unsur sumber daya manusia yang berada pada lingkungan tersebut agar dapat menyesuaikan diri dan mengendalikan iklim organisasi yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan di lingkungan kerja PT Sambon Busana Indonesia Jepara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi yaitu yang pertama ada manajer atau pimpinan. Setiap tindakan yang diambil oleh manajer atau pimpinan selalu mempengaruhi iklim organisasi dalam berbagai hal seperti aturan hingga prosedur perusahaan terutama yang berhubungan dengan personalia, gaya komunikasi, serta kebutuhan akan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, ada tingkah laku karyawan, yaitu mempengaruhi iklim organisasi melalui kepribadian mereka, terutama pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, ada tingkah laku kelompok kerja, yaitu dalam hal persahabatan, suatu kebutuhan seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam suatu organisasi. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk berkembang dalam suatu kelompok, yaitu secara formal dan informal. Sedangkan faktor yang terakhir adalah faktor eksternal organisasi. Iklim organisasi banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah keadaan ekonomi. Sedangkan untuk indikator iklim organisasi itu sendiri, menurut Greenberg dan Baron dalam Vivi dan Rowland 2017, menyatakan indikator iklim organisasi yaitu yang pertama ada kepercayaan. Setiap karyawan harus berusaha mengembangkan dan mempertahankan hubungan kepercayaan dengan atasan maupun dengan sesama karyawan. Yang kedua ada pembuatan keputusan bersama atau dukungan, yaitu karyawan harus selalu ikut andil dalam pengambilan sebuah keputusan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran harus dijunjung tinggi dalam suatu perusahaan.
Karyawan harus terus terang mengenai masalah yang terjadi pada dirinya. Yang keempat, ada komunikasi. Dengan adanya komunikasi, maka hubungan dalam suatu perusahaan akan berjalan dengan baik. Yang kelima, ada fleksibilitas atau otonomi. Setiap karyawan harus mempunyai kekuatan dalam menerima saran atau menolaknya dengan pikiran yang jernih. Dan indikator yang terakhir, ada resiko pekerjaan. Ketika bekerja pada suatu perusahaan atau lainnya, sudah pasti ada resiko yang harus selalu dihadapi, misalnya resiko dalam mengejar target dan sebagainya. Untuk yang kedua, variabel ada etos kerja. Pengertian etos kerja, secara umum, etos kerja merupakan sebuah kebiasaan baik meliputi disiplin, kerja, jujur, tanggung jawab, tekun, sabar, ulet, amanah yang berdasar pada etika yang harus dilakukan di tempat kerja. Etika berkaitan dengan baik, buruk, atau moral, sehingga dalam etos terkandung semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu secara maksimal, lebih baik, dan berusaha mencapai kualitas kerja yang sempurna. Etika kerja diartikan sebagai sikap atau pandangan mendasar sekelompok manusia untuk menilai bekerja merupakan sesuatu hal yang positif untuk peningkatan kualitas sehingga berdampak pada perilaku kerjanya. Menurut Daci dan Lasa 2020. Etos kerja juga merupakan sikap semangat karyawan yang selalu tumbuh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan adanya etos kerja yang dimiliki setiap karyawan dapat mempercepat dan memperlancar dalam menjalankan suatu pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja, yang pertama ada agama. Agama merupakan sistem nilai yang dapat mempengaruhi serta menentukan pola hidup bagi penganutnya. Etos kerja yang rendah secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas dalam beragama. Yang kedua ada budaya. Seseorang yang mempunyai sikap, mental, tekad, disiplin, dan semangat dalam bekerja juga disebut dengan etos budaya, dan secara operasional, etos budaya disebut dengan etos kerja. Yang ketiga ada sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja dalam masyarakat tergantung ada tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras serta menikmati hasil kerja keras tersebut. Hal ini salah satunya adalah sadar akan kepentingan masa depan bangsa dan negara. Yang keempat ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi etos kerja. Lingkungan yang sehat dan baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Begitupun sebaliknya, apabila berada dalam suatu lingkungan yang kurang baik, maka hasil kinerja yang dihasilkan juga ikut kurang baik. Yang kelima ada pendidikan, yaitu etos kerja tidak terlepas dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia tersebut akan membuat seseorang mempunyai etos kerja yang tinggi. Meningkatkan kualitas tersebut tercapai apabila di dalamnya terdapat orang yang mempunyai pendidikan serta keahlian. Selanjutnya ada struktur ekonomi. Etos kerja dalam suatu masyarakat juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi karena hal tersebut dapat memberikan intensif bagi masyarakat untuk bekerja lebih keras lagi. Selanjutnya, yang terakhir ada motivasi intrinsik individu. Etos kerja tidak selalu dimotivasi orang lain, melainkan etos kerja juga dapat dipengaruhi oleh motivasi seseorang yang berasal dari diri sendiri. Adapun indikator etos kerja menurut Sinamo 2011 yaitu meliputi kerja adalah rahmat, bekerja dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan keberkahan, kerja adalah amanah, mengerjakan pekerjaan dengan jujur sesuai dengan perintah yang diberikan. Kerja adalah panggilan, supaya manusia bekerja dengan tuntas sesuai dengan tanggung jawabnya. Kerja adalah aktualisasi, yaitu kerja adalah seni untuk mengaktualisasikan diri pada tanggung jawab. Selanjutnya ada kerja adalah ibadah. Kerja merupakan ibadah, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja adalah seni. Kerja merupakan seni menuangkan kreativitas seseorang. Kerja adalah kehormatan. Kerja adalah menumbuhkan kehormatan seseorang, khususnya untuk laki-laki. Kerja adalah pelayanan. Kerja merupakan pelayanan supaya manusia bekerja dengan penuh kerendahan hati. Yang ketiga ada variabel keadilan organisasi. Pengertiannya, menurut Prameswari dan Swandana 2017, keadilan organisasi merupakan bentuk gambaran umum pada persepsi seseorang mengenai keadilan yang terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Yasa Diputra dan Putra 2014 mengatakan bahwa keadilan organisasi sebagai situasi yang mengarah pada adanya keterbukaan dan transparansi dalam suatu perusahaan yang dilakukan atas atasan kepada bawahannya.
Kesimpulan dari kedua definisi keadilan organisasi tersebut merupakan suatu persepsi di mana karyawan merasa diberi keadilan yang ditunjukkan oleh atasannya pada suatu lingkungan kerja sehingga karyawan merasa lebih dihargai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan organisasi, yang pertama adalah karakteristik tugas. Karakteristik tugas dan proses evaluasi yang jelas akan meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada tingkat kepercayaan bawahan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan bawahan terhadap atasannya, maka dapat meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi di dalam suatu perusahaan di mana mereka bekerja. Yang selanjutnya ada frekuensi feedback. Semakin sering atasan melakukan feedback kepada bawahan atas kerja keras yang diberikan, maka akan semakin meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi di perusahaan. Yang keempat ada kinerja manajerial. Apabila peraturan yang diterapkan di tempat kerja atau perusahaan dapat dilakukan secara adil dan konsisten serta menghargai karyawan, maka semakin meningkat juga persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi di dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada budaya organisasi, yaitu pandangan tentang sistem dan nilai yang dianut dalam organisasi juga dapat berpengaruh pada meningkatnya persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi di perusahaan. Adapun untuk indikator-indikator keadilan organisasi menurut Lambert dan Hogan 2012, yang pertama adalah kesempatan promosi yang adil. Karyawan akan merasa mendapatkan keadilan ketika dirinya diberi kesempatan untuk dipromosikan pada pekerjaannya. Yang kedua ada pengakuan kerja keras. Karyawan juga akan merasa adil jika mendapatkan pengakuan kerja keras dari suatu perusahaan. Prosedur penilaian kinerja yang adil. Penilaian kinerja yang adil dapat membuat karyawan merasa mendapatkan keadilan organisasi yang adil dan objektif. Yang terakhir ada sikap atasan yang adil. Sikap yang ditunjukkan atasan kepada bawahannya adil dengan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Yang terakhir yaitu variabel OCB atau Organizational Citizenship Behavior. OCB sebagai keinginan karyawan untuk membantu teman kerja yang melebihi pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mempunyai karyawan yang rela bekerja melebihi tanggung jawab tugasnya dan secara sukarela memberikan waktu dan tenaganya untuk kelancaran suatu perusahaan. Menurut Organ 1997, bahwa OCB sangat penting bagi kehidupan perusahaan karena perilaku OCB dapat memaksimalkan efisiensi atau produktivitas yang akhirnya berkontribusi pada fungsi yang efektif dari perusahaan. Hal serupa juga dikatakan oleh Suryanata dan Ardana 2014 bahwa perilaku karyawan yang melaksanakan tugasnya dengan baik secara sukarela tanpa harus dikendalikan dan diperintah oleh atasannya disebut dengan OCB. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi organizational citizenship behavior, yang pertama ada faktor internal yang terdiri dari budaya dan iklim organisasi. Budaya organisasi merupakan karakteristik yang terdapat dalam sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakan dengan organisasi lainnya. Sedangkan iklim organisasi diartikan sebagai pendapat karyawan terhadap keseluruhan lingkungan sosial dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada suasana hati atau mood. Suasana hati atau mood dipengaruhi dengan situasi yang sedang dirasakan seperti hubungan baik antar karyawan di tempat kerja. Yang ketiga ada persepsi terhadap dukungan organisasional, yaitu karyawan yang mendapat dukungan dari perusahaan, mereka pasti akan memberikan umpan balik terhadap perusahaan tersebut. Yang terakhir ada jenis kelamin, yaitu jenis kelamin mempengaruhi terjadinya OCB. Antara pria dengan wanita lebih peka wanita sehingga peran wanita sangat besar terhadap OCB. Ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan berpotensi untuk memunculkan OCB dengan mengubah struktur tugas karyawan, kondisi yang menekan untuk melakukan kerja. Sedangkan yang kedua ada kepuasan kerja, yaitu karyawan yang merasa puas terhadap perusahaan di tempat mereka bekerja cenderung akan menunjukkan performa kerja yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak puas dengan perusahaannya. Untuk indikator OCB, yang pertama ada altruisme. Altruisme adalah kesediaan untuk menolong rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam situasi yang tidak biasa. Yang kedua ada courtesy, adalah perilaku membantu mencegah timbulnya masalah sehubungan dengan pekerjaannya.
Yang ketiga adalah sportsmanship, yaitu sportivitas seseorang pekerja dalam mentoleransi situasi yang kurang ideal di tempat kerja. Yang ketiga ada conscientiousness, adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab lebih dari apa yang diharapkan. Dan yang terakhir ada civic virtue, adalah dukungan pekerja atas fungsi-fungsi administratif dalam organisasi. Berikutnya ada kerangka pemikiran teoritis atau KPT, yaitu di sini saya menggunakan variabel bebas 3 variabel dan variabel terikatnya 1 variabel, yang terdiri dari variabel bebas X1 yaitu iklim organisasi, X2 yaitu etos kerja, dan X3 adalah keadilan organisasi. Sedangkan untuk Y atau variabel terikatnya yaitu organizational citizenship behavior. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Untuk hipotesis 1 yaitu iklim organisasi berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior atau OCB. Untuk hipotesis 2 yaitu etos kerja berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior atau OCB. Dan yang terakhir ada hipotesis 3 yaitu keadilan organisasi berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior. Metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif menurut Amgir 2009 yaitu meliputi pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pengaruh iklim organisasi, etos kerja, keadilan organisasi terhadap organizational citizenship behavior atau yang sering disebut dengan OCB. Untuk variabel penelitiannya yaitu menggunakan variabel bebas atau yang disebut dengan independen, dan variabel terikat yaitu variabel dependen. Variabel terikatnya yaitu iklim organisasi, etos kerja, dan keadilan organisasi. Sedangkan variabel terikatnya yaitu organizational citizenship behavior atau OCB. Kemudian selanjutnya untuk jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan menurut Sugiono 2015. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, skema, dan gambar, juga menurut Sugiono 2015. Untuk sumber data ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara terhadap informan, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari perusahaan yang boleh untuk dipublikasikan. Untuk populasi, jumlah sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi terdiri dari objek, keseluruhan anggota kelompok, organisasi, serta kumpulan yang telah ditentukan oleh peneliti secara jelas. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah beberapa karyawan PT Sambon Busana Indonesia Jepara. Untuk jumlah sampelnya, yaitu mengambil 59 karyawan PT Sambon Busana Indonesia Jepara. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang paling mudah atau sederhana, karena peneliti melakukan pengambilan sampel anggota secara acak dari populasi tanpa memikirkan strata yang terdapat di dalamnya. Untuk metode pengambilan datanya yaitu ada menurut J. Supranto ada editing yaitu editing terhadap kuesioner yang telah diisi oleh informan. Kegiatan editing ini merupakan mencari kesalahan yang terdapat dalam kuesioner tersebut seperti adanya ketidakcocokan dalam mengisi kuesioner yang telah dibuat. Yang kedua ada coding, merupakan pemberian angka terhadap kolom tertentu yang menyangkut keterangan tertentu juga. Tujuan dari kegiatan coding ini adalah untuk menyederhanakan jawaban kuesioner. Yang ketiga ada scoring, adalah pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan kuesioner sehingga diperoleh data kuantitatif.
Yang terakhir ada tabulating, yaitu mengelompokkan data atas jawaban pertanyaan kuesioner yang ditentukan secara teratur dan teliti. Untuk metode analisis data, yaitu ada uji kualitas data, asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Untuk pengertian metode analisis data itu sendiri biasanya menggunakan aplikasi SPSS untuk mengembangkan data tersebut. Untuk uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan kuesioner. Uji kualitas data ada dua, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas berkaitan dengan kuesioner yang diharapkan dapat mengukur variabel sesuai dengan indikator yang telah dibuat. Jika hasilnya tidak dapat diukur, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas berkaitan dengan kuesioner yang disusun dan dapat memberikan jawaban yang sama dari masa ke masa pada responden yang sama. Jika hasilnya berubah-ubah dengan sampel, maka dianggap tidak reliable. Untuk uji asumsi klasik, yaitu dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah asumsi klasik. Uji regresi linear berganda, yaitu model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel. Yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.